Shalom, jemaat Tuhan semuanya. Saya selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, merasakan cinta kasih Tuhan, dan terus setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa keberadaan kita ini tidak lepas dari segala kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga harus bersyukur kalau ternyata keberadaan kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu tidak lepas daripada para penginjil atau pemberita firman Tuhan. Kita bisa melihat bahwa untuk di Indonesia memberitakan firman Tuhan untuk kalangan tertentu itu gampang, tapi ada juga secara global itu sangat sulit. Dan itu disebut dengan penginjilan. Pemberitaan firman Tuhan yang mudah, penginjilan yang mudah dilakukan adalah pada saat ada di gereja, khususnya di sekolah minggu, dimulai dari sekolah minggu, lalu kemudian bertumbuh di remaja, pemuda, dan dewasa. Setelah mereka ambil keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah penginjilan yang mudah. Tetapi penginjilan yang susah, yang sulit adalah penginjilan secara global untuk kalangan luar. Nah, untuk mereka yang dipanggil Allah di dalam memberitakan firman Tuhan atau penginjilan, itu butuh sokongan doa dari orang-orang percaya yang lain. Karena doa itu bisa memberikan semangat bagi mereka. Doa yang dinaikkan kepada Allah Bapa di sorga untuk para misionaris yang bertugas di seluruh dunia, bahkan yang di pedalaman, itu bisa berdampak luar biasa kepada mereka semuanya pada saat mereka sedang dalam keadaan tertekan mungkin. Pada saat mereka sedang berputus asa, kenapa menginjil begitu sulit, kenapa tantangannya berat dan sebagainya. Ketika banyak anak-anak Tuhan berdoa kepada Bapa di sorga dan minta supaya Allah memberkati para misionaris, memberikan penghiburan, kekuatan, dan keberanian, itu dari sorga doa-doa kita itu ditampung dan dikembalikan kepada para misionaris tersebut, di mana Roh Allah akan membangkitkan semangat mereka dan menguatkan mereka walaupun mereka dalam keadaan sulit, walaupun mereka bertaruh dengan nyawa mereka. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa para penginjil itu adalah orang-orang yang membutuhkan sokongan doa. Tidak harus selalu ke uang atau bantuan yang lain, tapi doa itu lebih dari segala-galanya. Itu sebabnya hari ini saya memberikan tema renungan buat kita semuanya adalah berdoalah bagi para penginjil. Diambil dari Kolose 4 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Tuh. Ini adalah permohonan dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dengan semangat menginjil, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dia adalah Rasul Paulus. Dia berpesan kepada jemaat Kolose di ayat 4, ayat 3, berdoa jugalah untuk kami. Kami ini adalah penginjil. Kami ini sering diperhadapkan dengan keadaan sulit. Bahkan nyawa kami ini sering jadi taruhan. Dalam keadaan seperti itu kadang-kadang kami memiliki nyali yang ciut untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau jemaat Tuhan berdoa buat kami percaya Roh Kudus akan memberikan keberanian dan semangat kepada kami sehingga kami bisa memberitakan Injil kepada mereka semuanya walaupun taruhannya adalah nyawa kami. Kira-kira seperti itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dan hari ini saya juga sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada jemaat Tuhan semuanya bahwa saya sebagai hamba Tuhan di Gereja Salmasi Pegangsaan khususnya membutuhkan juga doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Doakan saya di dalam saya membina sekolah minggu, dalam tugas saya di Komsel,
Doakan juga untuk pendeta-pendeta yang ada di Salma Sebegangsaan. Kita semua walaupun pendeta membutuhkan Bapak Ibu Saudara dalam doa-doa untuk kami. Itu sebabnya doa dari jemaat Tuhan itu sangat dibutuhkan juga bagi hamba-hamba Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja maupun hamba-hamba Tuhan yang dikhususkan Tuhan untuk melayani baik di pedalaman, baik di suku-suku baru dan sebagainya. Walaupun kadang taruhannya adalah nyawa mereka. Mereka membutuhkan doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Karena tidak semua orang dipanggil untuk berani menjadi seorang penginjil. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pendoa, maka itu adalah hal yang luar biasa untuk mendoakan para misionaris yang ada, untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada. Jadi hamba-hamba Tuhan itu walaupun sudah diurapi oleh Allah secara pribadi, melalui hamba-hamba Tuhan yang senior, mereka tetap membutuhkan dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita tidak tahu siapa yang dipenjara karena nama Yesus. Kita tidak tahu siapa yang dianiaya karena mereka mewartakan kebenaran tentang keselamatan di dalam Yesus. Kita tidak tahu siapa yang kelaparan karena mereka menyampaikan kabar keselamatan dalam nama Yesus. Mungkin mereka sedang lemah, mungkin mereka sedang sedih, mungkin mereka menangis, kita tidak tahu. Mereka butuh Tuhan. Dan mereka juga membutuhkan doa kita agar Allah yang penuh kasih memberikan kekuatan dan anugerahnya kepada mereka. Doakan yang sudah dipenjara walaupun kita tidak tahu siapa saudara saya yang di dalam Yesus yang dipenjara. Tapi doakanlah mereka, Tuhan berkati, lindungi dan berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang dipenjara karena nama-Mu. Doakan mereka yang teraniaya karena menyampaikan firman Tuhan. Doakan walaupun kita tidak kenal, karena saudara kita di dalam Yesus itu adalah mereka yang di dalam Yesus dan yang ada di seluruh dunia ini. Jadi marilah doakanlah para misionaris atau para penginjil dan juga hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan di jemaat-jemaat yang sudah Tuhan percayakan. Sebab doa jemaat juga dibutuhkan oleh para hamba Tuhan. Terima kasih kalau selama ini jemaat Tuhan selalu mendoakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kami juga selalu berdoa jemaat Tuhan semuanya selalu sehat, semangat di dalam mengikut Tuhan, tidak mudah menyerah ketika menghadapi keadaan, dan selalu berpengharapan di dalam Yesus sehingga Allah mengerjakan yang luar biasa dalam kehidupan jemaat Tuhan semuanya. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh mengingat akan tugas tanggung jawab kami sebagai jemaat Tuhan, yaitu berdoa bagi para penginjil yang sudah Engkau tetapkan mereka, baik mereka yang di perkotaan, baik pedesaan, bahkan di pedalaman Tuhan, di seluruh dunia ini. Kami berdoa supaya mereka semuanya dihiburkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan mereka selalu memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Kiranya segala tantangan yang mereka hadapi tidak menyurutkan semangat mereka di dalam menyampaikan kebenaran-Mu. Dan kami percayakan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Berkati keluarga mereka, berkati segala apa yang menjadi pergumulan mereka. Bahkan ketika mereka mengalami keputusasaan, air mata, Tuhan jamah dan kuatkan mereka. Bangkitkan semangat mereka dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Kiranya mereka senantiasa mengingat anak-anak Tuhan yang Kau panggil menjadi hamba-Mu, yang menginjil di seluruh dunia segala tempat di dalam nama Yesus. Kiranya jemaat Tuhan boleh memenuhi panggilan sebagai pendoa bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan semua jemaat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.